Halo, jumpa lagi bersama saya. Pada kali ini saya akan menerangkan tugas akuntansi perpajakan yang kesekian kalinya yang berjudul aspek fiskal dan dari aset barang dan arus modal perusahaan. Langsung saja saya perkenalan. Nama saya Ferry Ganda Jeremias Simanjuntak dengan NIM channel 1913, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dosen pengampu saya ada Pak Wirmi Eka Putra, MSI. Langsung saja ke materi. Di sini ada pengertian pajak penghasilan pasal 22. Pengertian pajak penghasilan pasal 22 menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan adalah bentuk pemotongan atau pungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan bervariasi objek pemungut dan bahkan tarifnya. Ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 ataupun PPh 23. Pada umumnya yang dikenakan terhadap perdagangan yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembeli dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Next, pemungut pasal 22. Yang pertama, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri bajak, industri otomotif, atau penjualan hasil produk kepada distributor di dalam negeri. Kedua, agen tunggal pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak. Yang keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri bajak. Lanjut, pedagang pengumpulan berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya. Yang pertama, pengumpulan hasil keuntungan perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir perkebunan, pertanian, dan peternakan. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK 03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, penjelasan PPh 23. Biasanya PPh pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak, sementara pihak pembeli penghasil atau pembeli penerima jasa yang memotong dan melaporkannya tanpa pajak. Selanjutnya, ada sebuah pertanyaan, siapakah yang berhak memotong PPh pasal 23 dan penerima penghasilan yang terkena potong PPh pasal 23? Berikut jawabannya. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam wajib pajak oleh pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP 50-PJ-1994. Di sini ada juga jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen, yang kedua bunga, yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga royalti, yang keempat hadiah atau juga penghargaan, bonus, dan sejenis selain yang dipotong pajak penghasilan. Yang kelima ada sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dan yang terakhir imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, konsultan, dan lain sebagainya yang dimaksud dalam PPh Undang-Undang pasal 21. Materi terakhir akan saya jelaskan. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku. Poin yang pertama ada jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas penghasilan yang dibayar sehubungan dengan jasa catering. Dan yang kedua, dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa telah dikenakan pajak yang bersifat final. Oke, demikianlah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.